Saudara-saudariku yang terkasih, kita bertemu lagi. Kembali Anda berjumpa dengan saya, Pastor Igo Walerubun MEC, dalam Kisah Para Orang Kudus Setiap Hari. Hari ini tanggal 11 Desember, kita memperingati Santo Damasus, Paus dan pengaku iman. Sebelum Yesus kembali kepada Bapanya, ia bersabda, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bandingkan Injil Matius pasal 28 ayat 20. Janji Yesus ini sungguh-sungguh dialami oleh Paus Damasus ketika ia dipilih menjadi paus pada tanggal 1 Oktober tahun 366 menggantikan Paus Liberius. Pada masa itu bid'ah Arianisme dan bid'ah-bid'ah lainnya berkembang pesat di mana-mana dan berhasil memengaruhi sejumlah besar uskup, imam, dan umat Kristen. Terpilihnya Damasus sebagai pemimpin tertinggi gereja Kristus sungguh tepat dengan situasi dan gejolak zaman itu. Damasus terkenal cakap dan suci. Ia adalah anak dari seorang imam Spanyol di Roma. Kemungkinan besar pada waktu itu Damasus berkarya sebagai diakon di wilayah gereja ayahnya sebelum ia diangkat menjadi paus. Ia menyuruh Santo Hieronymus, sekretarisnya, untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Latin. Ia dengan gigih membela primat paus dalam masalah-masalah gerejawi. Selama pontifikatnya, katakombe dibuka kembali dan para pesiara di sana dibesarkan hatinya. Damasus menentang habis-habisan tuntutan-tuntutan Ursinus, pendukung ulung Arianisme. Situasi pertikaian semakin runyam oleh kenyataan bahwa Damasus didukung oleh Felix II, paus tandingan pada masa kepemimpinan Paus Liberius, dan Kaisar Valentinianus mengasingkan Ursinus dan para pengikutnya. Usaha-usaha dari Ursinus dan pengikut-pengikutnya untuk menjelek-jelekan ketenaran dan nama baik Damasus dibantah habis-habisan ketika suatu sinode yang diselenggarakan di Aquila pada tahun 381 menemukan bahwa tuduhan-tuduhan kebejatan moral terhadap Paus Damasus sama sekali tidak beralasan. Damasus menghukum doktrin-doktrin berikut: Arianisme yang menyangkal keilahian Kristus, Apollinarianisme yang menyangkal tidak hanya keilahian Kristus tetapi juga kemanusiaannya, dan Makedonianisme yang menyatakan bahwa derajat Roh Kudus lebih rendah daripada putra. Dalam menghukum ajaran-ajaran ini, Paus Damasus bertindak dengan bijaksana sesuai dengan keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh Konsili Konstantinopel pertama pada tahun 381. Paus Damasus juga menghukum Priscillian, seorang heretik asal Spanyol yang menganut paham Manikeisme. Dalam semua pertikaian ini, Damasus menuntut suatu pengakuan akan primat uskup Roma dalam masalah-masalah gerejawi. Sebagai salah satu hasilnya, beberapa sejarawan menjuluki Damasus sebagai pengasal klaim atau tuntutan paus akan supremasi di dalam gereja. Ia secara konsekuen bertindak sebagai pemimpin gereja sesuai dengan apa yang dikatakannya. Kesaksian hidup itu sungguh memperkokoh posisi paus sebagai pemimpin tertinggi gereja Kristus di dunia. Damasus tidak tanggung-tanggung di dalam usahanya untuk mempertinggi wibawa dan memperluas pengaruh gereja. Ia tidak ingin pelayan-pelayan umat bertindak tidak sesuai dengan martabatnya. Ia tidak ingin mereka tidak memerhatikan kaum miskin. Oleh karena itu, ia bekerja secara erat dengan Kaisar Valentinianus untuk melarang rohaniwan-rohaniwan mengorbankan para janda dan anak-anak yatim piatu. Damasus dianggap sebagai paus pertama
yang mempekerjakan seorang delegatus apostolik di suatu wilayah yang berada di dalam kancah pertikaian. Ia menunjuk Askolius, uskup Tesalonika, untuk tetap memangku yurisdiksi religius Roma di Ilikrium ketika wilayah itu berada di bawah pengaruh politik Konstantinopel. Kaisar Valentinianus menerbitkan satu edikta yang menyetujui yurisdiksi uskup Roma atas semua kasus menyangkut gereja. Paus Damasus, seorang ahli ilmu ketuhanan dan kitab suci, serta mahir pula dalam kesusastraan Latin dan kebudayaan. Dalam masa pontifikatnya, ada juga bapak-bapak gereja yang terkenal seperti Santo Anastasius, Ambrosius, Gregorius dari Nisa, Basilius, Hieronymus, dan Gregorius dari Nazianz. Damasus bersama Santo Hieronymus sekretarisnya mengusahakan suatu kanon kitab suci yang mendaftarkan buku-buku kitab suci. Kanon kitab suci itu diterima dalam konsili Roma pada tahun 382. Kemungkinan kanon kitab suci itulah warisan terbesarnya untuk generasi kemudian. Sebelum kematiannya pada tahun 384, ia meminta agar jenazahnya tidak dimakamkan bersama paus-paus lain di pekuburan Santo Kalistus, tetapi bersama ibu dan saudarinya di sebuah gereja kecil di Via Ardeantina. Permintaannya itu benar-benar dihargai. Sekarang, demikian kata cerita, relikwinya disemayamkan di sebuah gereja kecil yang ia dirikan, yaitu gereja Santo Lorenzo di Damaso. Saudara, demikianlah orang kudus yang kita peringati pada tanggal 11 Desember, yakni Santo Damasus, Paus dan pengaku iman. Santo Damasus, doakanlah kami. Tuhan memberkati.